Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Kain tersangkut rantai motor, pasangan suami istri jatuh dari motor dan tertabrak truk di Ngawi. Dikejar warga dan polisi, dua maling motor di Pasuruan melempar bondet, namun keduanya justru terluka akibat ledakan bondet. Ratusan warga dan pelajar ikuti kompetisi desain batik khas Lamongan bertema kuliner dan wisata. Ya, pasangan suami istri di Ngawi tewas terlindas truk bermuatan tabung gas LPG. Kecelakaan terjadi akibat motor yang dikendarai korban jatuh usai kain yang dikenakan korban perempuan tersangkut di rantai motor. Korban kecelakaan adalah Sarno, 50 tahun dan istrinya Sarweni, 37 tahun. Warga desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Keduanya meninggal di lokasi kejadian Jalan Raya Ngerambe, tepatnya di desa Cepoko, Kabupaten Ngawi. Warga pertama kali melihat peristiwa itu langsung berusaha memberikan pertolongan kepada korban. Namun ternyata keduanya sudah meninggal. Polisi yang datang langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Peristiwa bermula saat Sarno berboncengan dengan istrinya melaju dari Wali Kukun menuju Ngerambe usai menghadiri hajatan di rumah warga. Di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului truk bermuatan tabung LPG yang dikemudikan Adi Bayu, 36 tahun, warga Magetan. Naas saat berusaha mendahului, kain yang dikenakan Sarweni terangkut rantai motor. Akibatnya motor terjatuh dan kedua korban tertabrak truk. Semula kendaraan R2 jenis Smash berjalan dari arah utara ke selatan dan di depannya melaju kendaraan R6 yang memuat LPG. Saat kendaraan R2 mendahului R6, selendang untuk yang dibonceng masuk ke gear kendaraan R2 sehingga terjatuh dan mengenai kendaraan R6. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua kendaraan langsung diamankan ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Sementara pengemudi truk dimintai keterangan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Ya, dua orang pemuda nekat melempar bom ikan atau bondet saat dikejar warga dan polisi karena terpergok mencuri motor di Pasuruan. Kedua pencuri motor itu akhirnya ditangkap warga dan polisi dalam keadaan terluka karena bondetnya sendiri. Dua pencuri motor dikejar warga di sekitar area persawahan Desa Brodo dan Desa Lebak, Kecamatan Winongan, Pasuruan. Dalam keadaan terdesak, dua pelaku berusaha mempertahankan diri dengan melempar bondet ke arah warga dan polisi. Naas bondet yang hendak dilemparkannya itu malah mengenai kedua pelaku. Alhasil dalam kondisi terluka, kedua pelaku yang coba kembali kabur akhirnya diringkus warga dan polisi. Pelaku berinisial M bahkan harus dievakuasi petugas medis dan polisi dari lokasi karena luka parah di sebagian tubuhnya. Sedangkan pelaku berinisial R sempat dikepung warga di area persawahan di Desa Lebak dalam kondisi terluka. Menurut warga, kedua pelaku itu kedapatan mencuri motor milik seorang karyawan koperasi di Desa Menangas, Kecamatan Grati. Korban bersama sejumlah warga mengejar pelaku hingga ke Desa Brodo dan Lebak di Kecamatan Winongan. Usai ditangkap, polisi membawa kedua pelaku yang terluka ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Pelaku berinisial M terluka serius akibat ledakan bondet hingga salah satu pergelangan tangannya hancur. Kedua pelaku masih dalam perawatan di rumah sakit hingga pulih. Ini pelaku membawa bondet dan sempat mengancam warga yang Ya betul, yang satu pelaku yang di sawah
membawa bondet satu dan terkena dirinya sendiri, kena tangannya. Terus pas waktu ditangkap yang satunya, pas ditangkap melempar bondet ke arah petugas. Yang satunya melarikan diri, kemudian dikejar oleh anggota polsek dan dikejar juga oleh warga masyarakat. Pada saat dikejar, yang satu pelaku sempat melempar bondet. Melihat aksi nekat dan barang bukti yang dibawanya, diduga keduanya merupakan pelaku lama yang kerap gentayangan di wilayah Pasuruan. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Ya, ratusan pelajar dan masyarakat di Lamongan antusias mengikuti lomba desain batik. Tantangan lomba kali ini, para peserta wajib membuat batik dengan tema kuliner dan wisata Lamongan dalam waktu 3 jam. Lomba membatik ini digelar di Pendopo Loka Tantra, Kabupaten Lamongan, Rabu pagi. Lomba tahunan yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Lamongan tahun 2025 ini mengangkat tema kuliner dan wisata khas Lamongan. Tema tersebut diusung untuk melestarikan batik khas Lamongan sekaligus meningkatkan minat generasi muda terhadap seni membatik. Kalila, salah satu peserta, sempat kesulitan mencari ide desain batik. Pada lomba kali ini, ia membuat motif batik kuliner pecel lele karena kudapan tersebut menjadi ciri khas dari Lamongan. Desain batik. Corak apa yang dibuat? Ini temanya pecel lele. Pecel lele. Sulit ya? Lumayan. Butuh berapa lama ini nanti? Mungkin 3 jam juga. Terus ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada ya. Lomba desain batik yang digelar Dekranasda Lamongan ini merupakan bagian dari program pemerintah setempat untuk melestarikan batik khas Lamongan serta menggali minat anak-anak dan masyarakat umum terhadap seni membatik. Untuk melestarikan batik itu sendiri, kemudian meningkatkan minat anak-anak baik umum maupun tingkat pelajar. Jadi pesertanya pada kali ini itu ada 250 peserta, meliputi pelajar dan umum. Kalau temanya apa, Bu? Kalau temanya pada kali ini yaitu kuliner dan wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. Harapannya apa, Bu? Harapannya nanti kita lebih banyak mengetahui minat-minat generasi muda untuk terjun di dunia batik. Lomba desain batik kali ini diikuti sebanyak 250 orang, meliputi pelajar dan umum. Lomba desain batik diharapkan dapat menjadi ajang kreatif yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner dan wisata Lamongan melalui motif batik yang unik dan khas. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.